metode PBL. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Budi-budi satu. Oke, memang semangat semua ya. Ibu akan cek dulu kehadiran. Saya lihat semuanya hadir. Semuanya hadir di kelas ini. Ada sekitar, ketua kelas hadir. Hadir. Oke, hadir semua. Terima kasih, nampaknya sudah siap kita untuk belajar. Maka karena kita sudah siap untuk belajar, kita akan awali dengan doa pembukaan. Untuk anak kami Rene, persilahkan memimpin kita dalam doa. Mari ambil sikap berdoa yang baik. Teman-teman dan ibu guru, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Pengasih, puji dan syukur atas berkat dan karunia yang Kau berikan pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat mencerna dan memahami apa yang diajarkan guru kami. Bila Tuhan, berkatilah guru kami dan berilah guru kami kesabaran agar guru kami dapat mengajari kami dengan baik. Inilah doa anakmu Tuhan dengan perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk. Terima kasih untuk Irene yang telah memimpin kita doa. Oke, anak didik kami yang terkasih, kita ini kan anak-anak Boskonian. Masih ingat nilai-nilai Boskonian? Masih. Yang pertama, apa itu nilainya? Religion. Itu berarti akal budi. Yang kedua, nilai religius. Yang ketiga, cinta yang penuh kebaikan. Jadi kita itu harus ingat bahwa kita ini di bawah naungan dari Yayasan Don Bosco, maka nilai-nilai Boskonian harus kita ingat. Anak-anak kami yang terkasih, hari ini bagaimana perasaanmu? Apa semangat untuk belajar? Kira-kira tahu kita mau belajar apa? Kurang tahu. Oke, maka supaya kita memahami apa yang akan kita pelajari, ibu masih mau bertanya. Masih ingat pelajaran yang sebelumnya ini? Masih. Siapa yang ingat? Tunjuk tangan. Irene, ya. Apa? Pelajaran yang kemarin saya pelajari itu peran gereja bagi perkembangan. Oke, peran gereja bagi perkembanganku. Bagaimana peran gereja itu kamu pelajari? Apa yang bisa kamu pelajari di sana? Siapa yang bisa? Mengembangkan iman. Apalagi? Oke, Alexander mengatakan menuntun kita ke jalan yang baik. Apalagi? Memberikan pengaruh positif bagi kita. Masih ada lagi? Hebat ya, masih ingat. Apa lagi Gabriel? Gereja adalah tempat berkumpulnya bagi iman beribadah. Gereja tempat berkumpulnya orang beriman untuk beribadah. Ternyata pelajaran sebelumnya kita masih ingat. Maka ibu akan memberikan pertanyaan nanti untukmu supaya kamu lebih paham apa yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Kamu pernah melihat orang yang miskin? Pernah melihat orang miskin? Pernah memberikan bantuan kepada orang yang susah?
orang punya perasaan iba? Tidak. Berarti ada orang yang tidak ada rasa kasihan. Oke, tidak semua katanya. Jadi apakah semua orang memiliki perasaan iba yang sama? Mengapa demikian? Karena setiap orang berbeda. Berbeda perasaannya, berbeda kali, berbeda karakternya, berbeda sifatnya, kata Maria. Oke, kalau begitu, bisakah belas kasih seseorang berkembang? Bisa. Oke. Apa yang kamu ketahui tentang belas kasih? Siapa lagi yang kita bisa dulu memberikan pendapat? Apalah? Alexander. Oke. Belas kasih itu suatu rasa iba yang terhadap yang diberikan berbuat baik kepada orang lebih susah. Oke. Rasa iba yang ada di hati kita untuk menolong orang yang susah ekonominya. Bagus sekali ya Alexander. Ada lagi yang mau kan? Oke, Gabriel. Belas kasih itu adalah perasaan iba, duka terhadap penderitaan dan membantu orang yang menderita dan hati terus untuk berbuat baik. Oke, lebih bagus lagi. Perasaan iba, duka, kasihan kepada orang yang menderita. Nah, ternyata sebelum kita masuk ke materi, kita sudah bisa menerima ya, menangkap. Ternyata kamu sangat memahami. Coba perhatikan gambar ini. Itu kira-kira gambar apa? Anak-anak yang ya, miskin, susah. Ini gambar apa? Ya, tak punya rumah, tidur di jalanan, kata Cecilia. Yang ini? Pernah melihat orang yang seperti ini? Pernah. Apa yang kamu lakukan? Oke, memberi sedikit katanya. Terus yang gambar yang sini ngapain? Oke. Pernah melihat ada orang kebanjiran? Pernah menolong? Oke. Berarti kalau begitu kita belajar tentang apa lain? Berbelas kasih. Iya. Yesus sudah nangkap. Kasih Yesus. Ya. Oke. Kasih Yesus manis dan indah. Satu. Ingat? 1, 2, ya. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, kasih Yesus. Oke, cukup. Yesus teladan hidupku, yang temanya Yesus yang berbelas kasih. Sebenarnya tanpa ibu dalamnya kita sudah lebih hebat ya. Ternyata paham. Kenapa? Karena itu bagian dari hidup kita. Ternyata anak-anak di sini semua punya belas kasih. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, memahami arti belas kasih yang dicontohkan Yesus. Yang kedua, mengenal kisah-kisah dalam Alkitab yang menunjukkan belas kasih. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai belas kasih dalam hidup kita sehari-hari. Jadi, kita tidak hanya belajar teori, tapi apa? Kita harus praktekkan dalam kehidupan kita. Oke, Ibu akan menjelaskan inti materinya, arti dari belas kasih. Tadi teman kita Gabriel sudah sangat bagus, ya, bisa memahami. Belas kasih adalah perasaan iba, rasa duka, sedih, beban terhadap penderitaan orang lain. Ada rasa kasihan kepada mereka. Ketika kita melihat orang susah, kita membantu mereka. Nanti tinggal Ibu membagi LKPD-nya. Sekarang kita akan melihat video yang pertama ini. Diperhatikan baik-baik, disimak dengan baik karena
nanti ada pertanyaan di dalam LKPD. Sejak kecil, saya selalu tahu apa yang saya inginkan. Selalu tahu apa yang ingin saya raih. Dengan kerja keras, dengan tangan saya sendiri. Bapak Jati, Sampai pada suatu hari, saya diingatkan sesuatu yang mengubah hidup saya. Jadi, apa pernah kamu melihat tangan dari ibu kamu? Ibu saya tukang sampah, Pak. Tangannya selalu kotor. Jadi, saya tak pernah perhatikan tangan ibu saya. Satu tangan ada 5 jari, dua tangan berarti ada 10 jari. Sekarang kamu pulang ke rumah dan kamu lihat tangan dari ibu kamu. Kalau kamu sudah paham, kalau kamu sudah mengerti, kamu kembali lagi ke sini dan kita ngobrol lagi. Ya. Selama ini, saya tidak pernah memperhatikan tangan ibu saya. Tangan yang merawat saya. Membesarkan saya. Jangan terima kerja. Mulai sekarang, saya yakin ibu. kenapa? Kok kayak seperti ada air mata? Nggak ada. Oke. Kita akan masuk ke dalam kelompok. Di dalam kelompok nanti akan kita bahas pertanyaan tentang video ini. Tapi ingat, di dalam kelompok ada penilaian. Yang pertama, kedisiplinan di dalam kelompok. Yang kedua, waktu yang sudah ditentukan. Tadi itu disiplin, baru harus kerjasama. Kita harus kerjasama untuk menyelesaikan tugas di LKPD. Maka di kelompok itu nanti sudah dipilih siapa yang menjadi tim bicara atau pembicara nanti. Memang masuk semua di kelompok ketika presentasi, tapi satu notulennya. Oke, kira-kira paham tentang tugas? Ada yang mau ditanyakan sebelum ibu bagi LKPD? Sudah. Oke. Kita akan masuk ke dalam kelompok, tetapi kamu harus bersama di dalam kelompok mengerjakannya. Ambil penanya, siapkan, langsung dibagi tugas pertanyaan itu. Oke. Ini kelompok, ini kelompok ya. Saya. Oke, berikutnya kelompok Clara. Oke, kita masuk lagi di kelompok Joshua, Kevin. Silakan. Oke. Oke, perhatikan dengan baik. Dengar dulu sebelum kamu kerjakan. Di LKPD ini ada 3 pertanyaan untuk video yang baru kita tonton. Tahu video apa tadi itu? Tentang apa? Kasih ibu. Ada 3 di sana. Tetapi nanti ketika presentasinya kita akan lanjutkan bersama dengan video yang kedua akan ada. Maka saya ingin bagi langsung LKPD itu supaya kamu bersama langsung bisa untuk mengerjakannya nanti. Oke, setelah kita melihat video yang tadi dan kamu sudah membaca tugas di sana, maka ibu akan melanjutkan ke yang kedua.
baru nanti sekalian kamu diskusikan bersama. Oke? Yang penting ibu sekarang sudah bagi, kamu sudah tahu apa nanti yang ditanyakan. Kita sekarang masuk ke video yang kedua. Batman, I say unto thee, arise. Oke. Nah, jadi sudah ada dua video yang kita tonton. Satu tadi tentang kasih itu pengalaman kita. Yang kedua video. Oke, jadi sudah lengkap di LKPD yang ibu bagi. Sekarang kerjakan. Sekarang mari masuk di dalam kelompoknya. Menurut video yang pertama tentang kasih seorang ibu, di sini ada beberapa pertanyaan yang diterapkan. Pertanyaan pertama, apakah kalian pernah mengalami hambatan maupun kesulitan dalam melakukan tindakan belas kasih dalam hidupmu? Di sini kelompok kami menjawab, ya. Kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut ke kelompok kedua. Kelompok Irene. Belas kasih kepada janda yang lain, apa motivasinya? Jawaban dari kelompok kami, karena Yesus ingin menunjukkan tindakan dan karya Allah yang penuh kasih kepada anaknya yang menderita. Motivasi Yesus adalah mengajak manusia supaya mengikuti teladannya, melakukan tindakan kasih kepada sesamanya yang menderita dan susah. Yang kedua, apa makna belas kasih Yesus dalam hidup kita? Makna belas kasih Yesus dalam hidup kita adalah membawa sukacita dan mengangkat beban kehidupan kita. Yang ketiga, berdasarkan perikop, sikap apa yang harus kita dikembangkan? Ada yang mau ditanyakan dari jawaban mereka? Ada yang mau kita koreksi? Oke. Tadi di sini katakan situasi yang di rumah belum ya? Jawaban menerapkan belas kasih. Apa yang kalian buat? Pertanyaan berikut. Situasi Terkadang kami merasa tidak memiliki rasa iba terhadap orang-orang yang menderita atau membutuhkan. Contohnya, malas membantu itu. Terkadang mengenai kesalahan teman sehingga tidak peduli dan dendam kepadanya. Kita sudah selesai semua mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Kita evaluasi dulu. Ya, hasil dari kelompok ini. Kalau ibu melihat semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Semua sudah dapat menyimpulkan dan membuat apa yang harus
dilakukan dalam kehidupannya. Maka kita sampai pada kesimpulan. Apa kesimpulan dari pelajaran ini yang bisa kita buat? Tadi sudah kamu buat, tetapi kita akan lebih lagi ini kesimpulan. Kalau misalnya dari ibu kesimpulannya yang pertama, belas kasih itu harus kita lakukan supaya orang berbahagia atau penderitaan orang bisa berkurang. Dari kelompok ini, bacakan dulu apa kesimpulan kalian. Ya, jadi buat. Kesimpulan kelompok kami adalah pada belas kasih membantu sesama dengan tulus dan ikhlas dan juga secara baik, maka akan dibalas juga dengan kebaikan. Oke, ada kesimpulan yang lain lagi. Tadi kesimpulan dari belas kasih dari yang kita pelajari, apa yang bisa kalian buat? Bacakan yang tadi. Kesimpulannya saja. Menurut kelompok kami, belas kasih adalah menjaga juga menghibah dan rasa peduli terhadap mereka yang membutuhkan dan membutuhkan dan adanya dalam mengurus. Oke, dari Clara kesimpulannya tadi apa? Santa. Bacakan tadi kesimpulan. Ayo. Kesimpulan dengan pelajaran ini. Boleh. Lebih kuat suaranya nak. Belas kasih adalah perasaan cinta terhadap seseorang yang mengalami penderitaan atau penyakit. Oke, kesimpulannya yaitu belas kasih adalah perasaan iba terhadap orang yang menderita, yang susah. Maka kita dapat menyimpulkan di dunia ini, dalam kehidupan kita ada apa? Penderitaan, ada kesusahan. Maka karena itu kita harus berbelas kasih. Siapa teladan kita berbelas kasih? Oke, seksi kita akan ice breaking. Kita berdiri dulu. Kita akan breaking sebentar. Di hati ini ada cinta. Di mata ini ada cinta. Di mulut ini ada cinta. Di tangan ini ada cinta. Di sini bercinta. Di dekat bercinta. Besar sedikit. Di sini bercinta. Beri cinta. Berputar. Mudah-mudahan beri cinta. Cinta Yesus yang kuberikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Mudah-mudahan beri cinta. Cinta Yesus yang kuberikan. Aku dan kamu ada cinta. Cinta luar biasa. Menurutmu apa itu belas kasih? Kembali lagi. Rene, ingat apa itu belas kasih? Belas kasih adalah perasaan iba, sedih dan duka yang mendorong kita untuk menolong mereka yang terpinggirkan dan membutuhkan. Oke. Belas kasih perasaan iba ya terhadap orang yang merasa duka, yang terpinggirkan. Ya, sungguh benar ya. Dalam refleksi ini nampaknya kita sudah memahami apa yang materi kita pelajari hari ini. Yang ketiga, bahan refleksi, sudahkah kamu mengenali dirimu? Apakah mempunyai perasaan iba melihat orang yang menderita? Kenal dirinya sekarang? Nah, kamu punya perasaan iba melihat orang yang menderita? Ya. Oke, bagus. Pertanyaan berikutnya, sejauh mana kamu sudah berusaha meneladani Yesus dalam berbelas kasih kepada sesama yang menderita? Misalnya, apakah kamu memang di rumah ketika melihat mamanya susah sudah menolong? Sejauh yang bagaimana? Atau biarin aja? Tolong biarkan. Orang bagaimana? Sampai saat ini kamu sudah pernah berbuat kasih? Apa saja yang sudah kamu buat? Bantu orang tua ngapain? Apa yang sudah kamu buat di rumah bantu orang tua?
Oke, bersihkan rumah. Air, buatlah niat yang akan kamu lakukan dalam hidup sehari-hari. Nanti kamu akan membuat niatmu, tuliskanlah itu. Salah satu dulu, kira-kira apa niatmu, Santa? Apalah niatmu dengan belajar hari ini yang bisa kau buat? Semakin memperhatikan orang tua dan juga menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Oke, niatnya akan semakin memperhatikan orang tua dan menguatkan iman. Maka kamu akan saya berikan penugasan. Akan ibu bagi NKPD penugasan untuk kamu kerjakan di rumah sampai sejauh mana kamu memahami materi ini. Dan nanti yang kamu kerjakan itu akan diparaf orang tuamu. Minggu depan akan ibu kumpulkan. Buatlah aksimu seperti tadi yang dikatakan si Santa. Apa yang akan kamu buat aksi di sana? Aksi tahu apa yang akan kamu lakukan. Misalnya, saya akan mencuci piring di rumah hari ini tanpa disuruh orang tua. Buat sendiri, jadi aksinya. Sekian pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita pelajari tidak hanya teori, tetapi bisa dipraktikkan. Oke, maka karena pelajaran kita sudah selesai, Ibu harap kamu nanti akan mengerjakan NKPD yang Ibu bagi untuk tugas di rumah. Di PSU itu akan kamu catat kesimpulannya. Sehingga minggu depan kita akan masuk ke materi yang berikutnya. Kira-kira tahu materi apa berikutnya? Yesus mengangkut. Maka teladan-teladan Yesus dan nanti kita buat. Ambil sikap yang baik. Kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mengajari kami berbelas kasih seperti yang Engkau teladankan dalam hidup kami. Semoga kami semakin peka, peduli, dan memperhatikan orang-orang yang susah di sekitar kami. Bantulah kami ya Tuhan untuk semakin kuat menjalani kehidupan kami sebagai anak dan sebagai siswa. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama doa salam Maria. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebagaimana pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yohanes Bosco, Doakanlah kami. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak didik kami yang terkasih, sekian pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan minggu depan. Jangan lupa mengerjakan tugasnya. Terima kasih.